Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali maksud saya di obrolan guru. Sekarang kita bersama dengan Bapak Hakiki Mufasir. Pak Hakiki Mufasir. Nah, beliau ini adalah kesiswaan SMK Negeri 1 Bangil, Pak Hakiki ya. Tapi kita nggak membicarakan kesiswaan. Nanti pembicaraan kesiswaan kita akan bahas di lain hari. Pak Hakiki ini kita hadirkan di channel obrolan guru itu adalah untuk membahas seputar guru penggerak, Pak. Jadi guru penggerak, beliau ini itu sudah lolos guru penggerak. Ya. Jadi beliau ini sudah apa istilahnya? Seleksi dan lain sebagainya selesai, Pak ya. Selesai, Pak. Sampai pendiklat selesai ya. Selesai. Nah, sampai terima sertifikat. Sampai terima sertifikat. Sertifikat. Jadi sudah sah ini untuk guru penggeraknya. Nah, rekan, kita mau menggali sebenarnya kok bisa selamat sampai tuntas ya. Bisa diceritakan, Pak, kira-kira apa trik atau pengalaman lah yang mungkin teman-teman kan banyak yang lagi diklat tuh atau kepingin daftar. Nah, bisa diceritakan supaya aman, tentram sampai akhir. Nah, ya, monggo Pak, gimana? Baik. Awalnya dulu saya tertarik di kegiatan guru penggerak itu karena pada waktu itu saya masih masih agak longgar waktunya. Jadi ada waktu longgar sehingga saya daftar. Kebetulan saya gabung di angkatan 4. Angkatan 4 itu saya daftar sudah ya. Angkatan 4 itu rekan saya daftar. Tapi waktu wawancara kalau nggak salah ya. Praktek ngajar, Pak. Tes praktek ngajar. Saya sakit ya. Nggak tahu kena Covid atau tidak, yang jelas saya sakit waktu itu. Ya, lanjut Pak. Jadi saya tergabung di angkatan 4, akhirnya lolos seleksi, terus ikutlah diklat. Oke. Awalnya angkatan 4 itu hanya 9 bulan. 9 bulan. Tapi tidak tahu kenapa molor sampai 13 bulan. Jadi angkatan 4 itu angkatan terlama. Kebetulan angkatan terlama. Itu ya. Oh, saya tidak mau mengatakan untung saya tidak ikut ya. Angkatan paling lama, 13 bulan. Jadi sebenarnya ada enaknya juga sih. Jadi, ada enaknya ya. Kita ketemu dengan guru dari lain jenjang terutama. Jadi misalkan gitu ya, Pak ya. Maksudnya ketemu dengan guru yang tidak SMK saja. Tidak SMK. Jadi saya di kelompok saya ya, kebetulan di Kabupaten Pasuruan, di kelompok saya sendiri itu terdiri dari 6 orang. Saya dari SMK Bangil, kemudian satu dari SMA Yadika Bangil. SMA ya. SMA. Kemudian dari SMK Yadika, kemudian 2 orang dari SMP 1 Bangil, 1 orang dari TK. TK malah. Kita atau Pak Hakiki di SMK ya biasanya ngajarnya itu pokok main logika, bawa peralatan praktek media gitu ya. Iya. Kalau TK kan biasanya nyanyi komputer. Saya bisa bayangkan ya fenomena itu. Terus lanjut Pak. Jadi di selama kegiatan itu ya kita sebenarnya bukan belajar bukan belajar materi yang baru kebanyakan, tapi kita belajar sharing. Jadi yang kami lakukan di SMK seperti ini, nanti di TK semacam ini. Bisa nggak dari TK itu diadopsi di kita ataukah dari ada, tapi tidak semua. Iya, betul. Maksudnya barangkali kalau ice breaking itu ya bisa pakai yang miliknya TK. Itu ya Pak ya. Jadi pada saat itu memang kolaborasinya yang membawa bendera masing-masing ya. Benar, Pak. Dan tidak ada doktrin harus kayak gini. Tidak ada. Jadi ya saya kebetulan di kelompok saya ya saya menceritakan ya SMK Bangil. Jadi, mewakili SMK Bangil, kondisi yang ada di Bangil diceritakan. Yang dari SMK Yadika ya mewakili Yadika. Iya, benar, Pak. Oke. Itu yang selama menarik. 13 bulan itu. 13 bulan. Jadi 13 bulan itu Pak, kan belajar dan lain sebagainya ya. Itu cara ngatur lokasi belajarnya itu gimana Pak? Nah,
Kalau dari awal kita kan punya pembimbing masing-masing. Jadi setiap kelompok itu ada pembimbing, ada pendamping lah. Pendamping. Apa yang namanya pendamping praktek itu bukan ya? Iya benar. Pendamping praktek. Pendamping praktek. Jadi dari sejak awal diklat kita sudah dihimbau. Jadi siapkan jadwal, atur jadwal lah setiap hari. Kemudian minimal sediakan waktu paling lama itu 2 jam untuk di depan komputer supaya koordinasi bareng. Iya. Jadi kita sudah ada semacam LMS-nya. Jadi semua kegiatan, jadwal, materi, tugas sudah ada di LMS. Sudah ada. Kita sebenarnya boleh sih hari ini tidak buka LMS, besok tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi sebaiknya himbauannya paling lama 2 jam lah sehari itu. Sehari 2 jam. Tidak setiap hari kita Zoom, tidak setiap hari kita ngerjakan tugas enggak. Ada hari ini kita hanya baca materi gitu aja. Besok kita Zoom. Setelah itu lusa kita ngerjakan soal. Tidak setiap hari harus. Kalau waktu sebenarnya fleksibel. Waktu fleksibel ya. Jadi berarti tidak mengganggu proses mengajar ya? Tidak Pak. Tidak sampai mengganggu. Malah kita bisa sore atau habis malam itu boleh. Bebas. Gitu. Ya, menarik rekan bahwa proses diklat di guru penggerak ini memang kita tidak lepas ya. Kalau dulu kan namanya diklat itu biasanya di karantina, di asrama sampai tuntas. Kalau sekarang enggak ya. Enggak. Jadi ngajarnya tetap jalan, terus diklatnya tetap jalan sampai sekarang dapat sertifikat guru penggerak ya. Tinggal kita nunggu kapan digerakkan. Nah, gini Pak, Pak Kiki, yang saya dengar itu kemarin kan sempat Pak Kiki pinjam dan tim ya maksudnya pinjam ruang SMK Bangil. Yang terakhir itu yang mau menyiapkan apa namanya itu Pak, yang pameran apa yang dulu Pak. Yang di Purwosari kalau Pak Kiki ya. Di Purwosari. SMA Purwosari ya. SMA Purwosari. Berarti tidak mesti itu harus di dinas di apa gitu enggak ya. Padahal di timnya jenengan enggak ada di SMA Purwosari, tapi waktu itu di SMA Purwosari ada kegiatan itu ya. Kalau yang di sini itu kelompoknya Pak Anu ya kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah yang angkatan 9. Yang itu ya. Oke. Nah, bisa diceritakan Pak tentang kegiatan apa itu kok sampai rame-rame di SMA Purwosari itu? Gini. Jadi selama diklat itu kan ada materi atau modul yang kita pelajari Pak. Jadi mulai dari modul 1 sampai modul 3. Nah, dari modul-modul itu kan ada yang tugas yang harus kita kerjakan, entah itu berupa poster, berupa kita buat video, kita buat latihan rekaman coaching. Berarti macam-macam portofolio ya. Macam-macam portofolio. Di akhir diklat ada namanya kegiatan panen raya. Panen raya namanya. Istilahnya panen raya ya Pak. Nah, kegiatan panen raya itu satu ajang atau tempat kita unjuk kebolehan ini loh, selama saya diklat ini yang sudah saya hasilkan. Jadi kita pamerkan di sana semua. Kayaknya istilah panen raya itu enggak SMK banget deh ya. Enggak. Karena biasanya kalau SMK itu ya wis kaku kayak mau ke perusahaan kerja kayak gitu ya. Bener, Pak. Nah, sekarang kita bisa ngerasakan sisi lain begitu ya, bahwa hasil dari diklat kita sebut panen raya. Jadi portofolio kita entah itu video atau poster atau apa kita pajang di situ, termasuk hasil karya siswa kita bisa pajang di situ. Dari proses diklat tadi. Nah, Pak Kiki kan pasti banyak yang ikut ya. Waktu itu banyak dari kelompok-kelompok juga begitu ya. Pengalaman yang paling menarik dari panen raya itu apa Pak Kiki? Yang pertama rame Pak ya. Rame. Kemudian rame dan menyenangkan pasti ya kan. Oke. Dan kebetulan dari kelompok kami sendiri juga sesuai dengan tema kabupaten. Kami ambil gerbang santri. Oh gitu. Jadi sesuai dengan image Bangil kota santri. Oke. Berarti diperbolehkan ada tema gitu ya satu kelompok. Bebas Pak. Bebas. Menarik. Kreativitas tanpa batas ya kan. Oke, lanjut. Kita
kita memang lebih banyak ke yang ambil ke tema religius. Jadi, yang dipamerkan yang itu dipamerkan ya? itu. Okay. Cuman ya sebenarnya enggak, ya hampir sama sih sebenarnya. Cuman kami ambil tema religius, nanti kelompok lain ambil tema kreatif, macam-macam. Ya. Oke. Nah, terus gini Pak Kiki, setelah panen raya dan lain sebagainya itu, kita sekarang bicara masalah ini ya, maksudnya membekali teman-teman barangkali bisa terlibat. Pak Kiki kira-kira butuh apa sih untuk teman-teman yang mungkin pingin daftar sampai akhir begitu ya, bisa selesai? Maksudnya barangkali apa yang harus disiapkan, beta, vitamin, multivitamin atau apa sampai bisa selamat sampai panen raya sampai selesai ya kan? Okay. Sebenarnya cuma butuh konsisten aja. Jadi konsisten kalau mau ikut diklat, selesaikan sampai selesai, ya. Sediakan waktu. Itu paling lama hanya 2 jam 1 hari. 2 jam 1 hari. Konsisten 13 bulan tapi ya. Untuk yang sekarang enggak, Pak. Untuk yang sekarang mungkin hanya 6 bulan. 6 bulan. Hanya angkatan saya aja yang 13 bulan. Tapi yang jelas konsisten itu memang dibutuhkan supaya tugasnya on time ya. Selesai semua tugasnya. Jadi harus istiqomah rekan-rekan ya kan. Jadi kalau hanya istiqomah 2 jam saja, tapi kan juga tidak menjemukan harus nggarap soal semua kan ya. Tidak. Banyak sharing. Ada. Kita malah ada satu tugas modul berapa gitu, tugasnya hanya nonton video aja. Nonton video. Itu rekan, jadi ada satu kata kunci bagi teman-teman yang ingin ikut di guru penggerak ya. Itu silahkan daftar dan siapkan keistiqomahan di hati 2 jam paling tidak, atau mengikuti menunya pendamping ya, guru pengajar praktek dan fasilitator namanya. Mengikuti menunya pengajar praktek dan fasilitator, insya Allah selamat sampai tujuan. Dan sudah terbukti ini rekan saya Pak Kiki sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Kadang memang saya sudah mulai diajak-ajak bergerak, hanya mungkin karena saya masih berat badannya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Terima kasih Pak Kiki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.